Halo sahabat Devi, yang nonton channel ini jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan di like agar menjadi lebih baik lagi. Bab 1. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wulandari dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum, yaitu uji coba pembuatan tempe dengan metode fermentasi. Nah, pada metode kali ini saya sebagian menggunakan seragam, namun pada saat praktikum tidak menggunakannya. Kenapa? Karena ditakutkannya nanti akan terjadi kekotoran pada seragam saya dan saya tidak ingin seragam saya kotor. Kepada kalian semua, selamat menonton dan menyaksikan video kali ini. Pendahuluan. A. Latar belakang. Sumber makanan yang mengandung protein tinggi tidak hanya berasal dari daging, telur, dan susu. Kacang kedelai juga mengandung protein tinggi yang merupakan sumber protein nabati. Kedelai merupakan sumber makanan vegetarian yang mempunyai protein lengkap yang memenuhi kebutuhan akan asam amino esensial. Dalam 100 gram tempe tersedia 19 gram protein atau mencukupi sekitar 38 konsumsi harian. Tempe memang dikenal sebagai pangan yang murah meriah, namun tempe kaya akan gizi yang dibutuhkan tubuh. Tempe memiliki mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium, zat besi, serta magnesium. Dalam 100 gram tempe terdapat 11% kalsium, 15% zat besi, dan 20% magnesium. Selain itu mineral, tempe juga sumber vitamin B6 dan B12. Bakteri baik yang terkandung dalam makanan fermentasi penting untuk kesehatan pencernaan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mencegah peradangan, dan bahkan mengurangi efek intoleransi terhadap laktosa. Jika ditinjau dari pembuatannya, tempe merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional karena melibatkan mikroba eukariotik, yaitu kapang yang biasanya diperoleh dari ragi. Ragi tersebut mengandung 4 jenis kapang dari kelompok Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arijus, dan Rhizopus orizae. Hifa dari kapang inilah yang terlihat berwarna putih pada tempe. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam laporan ini adalah agar pembatasan masalah dalam praktikum ini memiliki ruang lingkup yang jelas, maka pembatasan masalahnya adalah pengaruh pemberian perlakuan kapang pada proses fermentasi pembuatan tempe. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam praktikum ini adalah 1. Bagaimana peranan mikroorganisme Rhizopus orizae dalam proses pembuatan tempe. 2. Bagaimana proses pembuatan tempe dengan teknik sederhana. D. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini adalah 1. Mengetahui peranan mikroorganisme Rhizopus orizae dalam proses pembuatan tempe. 2. Mengetahui proses pembuatan tempe dengan teknik sederhana. Dan 3. Mendapatkan nilai melalui praktikum ini. Penghitungan modal tempe dan harga jualnya. Total yang diperlukan 15.500 sehingga harga jualnya yaitu 2.500. Kajian pustaka fermentasi bahan pangan adalah hasil kegiatan dari beberapa jenis spesies mikroba seperti bakteri, hamir, dan kapang. Mikroba yang melakukan fermentasi dengan memberikan hasil yang dikehendaki dapat dibedakan dari mikroba-mikroba penyebab penyakit dan penyebab kerusakan. Mikroba fermentasi mendatangkan hasil akhir yang dikehendaki. Misalnya, bakteri akan menghasilkan asam laktat, hamir menghasilkan alkohol, kapang menghasilkan tempe. Sumber dari Muhtadi pada tahun 1989. Bab 3. A. Waktu dan tempat. Hari Rabu 10 Maret 2021, kediaman Devi Wulandari. B. Alat dan bahan. Alatnya ada panci, saringan, nampan, sendok, baskom, dan spatula. Untuk bahannya, pertama ada kacang kedelai, air, juga ada ragi tempe. C. Prosedur kerja. Pertama, bersihkan kedelai dengan air bersih, lakukan hingga 3 kali. 2. Rendam kacang kedelai yang telah dibersihkan selama 5 jam. 3. Masukkan kacang kedelai yang telah bersih ke dalam panci, kemudian rebus selama kurang lebih 30 menit hingga kedelai empuk.
Pisahkan busa-busa yang mengapung pada kedelai. Setelah 30 menit, matikan kompor dan diamkan selama 1 malam. Setelah 1 malam, pisahkan bagian kacang dengan kulit arinya dengan cara diremas-remas. Lalu, cuci dengan air mengalir. Setelah itu, saring bagian air dan tiriskan kacang kedelai. Selanjutnya, rebus kembali kacang kedelai kurang lebih selama 5 menit. Tujuannya untuk mensterilkan kacang kedelai. Setelah mendidih, matikan kompor. Tiriskan kembali kacang kedelai. Dan tidak ada lagi kadar airnya, tambahkan tepung beras dengan ragi. Lalu taburkan di atas kacang kedelai dan aduk merata. Lalu masukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya kita hektar. Setelah seperti ini nih, tuh di hektar seperti ini. Kita tusuk-tusuk merata bagian plastik. Selanjutnya simpan di atas nampan, lalu tutup dengan kain bersih. Simpan di tempat yang jauh dari sinar matahari dan disimpan pada suhu kamar. Bab 4, hasil dan pembahasan. Ini udah 2 hari 2 malam. Tempenya kita diamkan dan sekarang tara, tempenya sudah jadi. Pada praktikum kali ini, yaitu proses pembuatan tempe memerlukan waktu yang begitu lama, karena diperoleh hasil jadi tempe adalah minimal 24 jam dan maksimal adalah 72 jam. Serta fermentasi yang baik adalah yaitu pemberian ragi yang tepat, suhu yang optimal, serta pH keasaman antara 4 sampai dengan 5. Praktikum kali ini kami memerlukan waktu 2 hari berturut-turut atau kurang lebih 48 jam. Pada hari pertama pembuatan tempe, terlihat ada pengembunan di dalam kantong plastik, lalu nanti akan tumbuh sedikit-sedikit hipa atau jamurnya, dan pada akhirnya akan tercium bau pada tempe yang sangat khas. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka percobaan pembuatan tempe yang saya lakukan kali ini adalah berhasil. Udah coba memotong bagian tempe dan ini hasilnya. Dan kesimpulannya adalah pada proses pembuatan tempe ini sangatlah tergantung pada proses fermentasi dengan bahan utamanya atau substratnya adalah kedelai. Dan di sini sangat memerlukan mikroba atau mikroorganisme untuk hasil akhir tempe yang sesuai dengan apa yang kita cari. Sekian video yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.